Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we are going to learn asking for and giving things. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita ingin meminta maupun memberikan benda menggunakan bahasa Inggris. Are you ready? Here we go. Do you know how to ask for things? Apakah kalian sudah tahu bagaimana untuk meminta benda menggunakan bahasa Inggris? Okay, now let's learn together. Jadi, ketika kita ingin meminta benda menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mengatakan, May I have blah 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 please? Or, Can I have blah 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 please? Or, Could I have blah 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 please? Do you mind giving me blah blah blah? Do you mind passing me blah blah blah? Untuk titik-titik ini, kita bisa isi dengan benda yang ingin kita minta. Kalian bisa lihat di sini, ada dua perbedaan di sini, yaitu formal dan informal. Untuk informal, ungkapan ini bisa kita gunakan ketika kita berbicara kepada teman sebaya atau kepada orang yang lebih muda dari kita. Jadi untuk yang informal bisa kita gunakan dalam situasi yang santai. Akan tetapi untuk yang formal, ungkapan ini kita gunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang kita hormati. Karena ungkapan yang formal ini memiliki makna yang lebih sopan. Now, look at the examples. May I have your candy please? Bolehkah aku minta permenmu? Can I have your pencil please? Dapatkah aku minta pensilmu? Could I have your paper please? Dapatkah aku minta kertasmu? Do you mind giving me a book? Apakah kamu tidak keberatan untuk memberiku buku? Do you mind passing me the water? Apakah kamu tidak keberatan memberiku air? Jadi, ini adalah contoh bagaimana ketika kita ingin meminta benda menggunakan bahasa Inggris. Now, how to give the response? Bagaimana untuk memberikan respon? Jadi, ketika ada orang lain yang meminta sesuatu kepada kita bisa meresponnya dengan memberikan benda itu. Dengan cara mengatakan, sure, tentu, certainly, pasti, here you are, ini dia, or there you are, ini dia. Now, look at the dialogues. Dialogue 1. May I have your cake, please? Bolehkah aku minta kuemu? Sure, tentu. Which one do you want? Yang mana yang kamu inginkan? The smallest one, yang paling kecil. There you are, ini. Thank you, terima kasih. Don't mention it, sama-sama. Dialogue 2. Can I have a garlic please? Dapatkah aku minta bawang? Of course, tentu. Which one do you want? Yang mana yang kamu inginkan? The biggest one, yang paling besar. Here you are, ini dia. Thank you, terima kasih. You're welcome, sama-sama. Dialogue 3. Could I have a book please? Dapatkah aku minta buku? Sure, tentu. Which one do you want? Yang mana yang kamu inginkan? The thinnest one, yang paling tipis. Here you are, ini. Thank you, terima kasih. No problem, sama-sama. Jadi, ini adalah beberapa contoh dialog tentang bagaimana ketika kita ingin meminta barang ataupun bagaimana ketika kita ingin memberikan barang menggunakan bahasa Inggris. We will learn superlative degree. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang superlative degree. Karena di dalam ungkapan meminta barang dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan superlative degree yang digunakan.
Superlative degree digunakan untuk membandingkan beberapa hal yang bermakna bahwa hal tersebut paling dibandingkan yang lainnya. There are two types of superlative degree. Jadi ada dua jenis superlative degree. The first, when it's one syllable, and the second, when it's more than one syllable. Jadi yang pertama ketika kata itu hanya mengandung satu suku kata. Dan yang kedua ketika lebih dari satu suku kata. Now, let's learn one by one. Jadi, ketika kata tersebut hanya terdiri dari satu suku kata saja, maka kita menggunakan bentuk berikut ini, yaitu the, kemudian diikuti dengan adjective atau kata sifat yang mendapatkan akhiran est. For example, tall, tinggi, menjadi the tallest, yang paling tinggi. Kemudian, fat, gemuk, menjadi the fattest, yang paling gemuk. Rich, kaya, menjadi the richest, yang paling kaya. Kemudian, untuk yang lebih dari satu suku kata, kita bisa menggunakan bentuk berikut ini, yaitu the yang diikuti dengan most, kemudian diikuti dengan adjective atau kata sifat. For example, beautiful, cantik, menjadi the most beautiful, yang paling cantik atau yang tercantik. Handsome, tampan, menjadi the most handsome, yang paling tampan. And then, diligent, rajin, menjadi the most diligent, yang paling rajin. Now, look at the examples. When it's one syllable. Jadi untuk contoh yang pertama, ketika kata sifat hanya terdiri dari satu suku kata. Kalian bisa lihat di sini, ada gambar 3 kucing di sini. Kenny, Koi, dan Koci. Kenny di sini adalah yang paling gemuk dan Koci adalah kucing yang paling kurus. Now, how to say in English? Kenny is the fattest. Kenny yang paling gemuk. And then, Koci is the thinnest. Koci yang paling kurus. And how when it's more than one syllable? Dan bagaimana ketika kata sifat terdiri dari lebih dari satu suku kata? Ya, ini adalah contohnya. Kalian bisa lihat di sini ada 3 makanan di sini. The salad is the most healthy food. Salad adalah makanan yang paling sehat. Untuk contoh berikutnya, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Ada gambar 3 boneka, yaitu boneka yang paling besar, yang sedang, dan yang paling kecil. Ada boneka yang berwarna coklat, ada yang berwarna pink tua, ada juga yang berwarna pink muda. Sekarang, bagaimana ketika saya ingin mengatakan bahwa boneka coklat adalah yang paling mahal? How to say in English? Oke, jadi ketika saya ingin mengatakan hal itu dalam bahasa Inggris, saya bisa mengatakan the brown doll is the most expensive. Boneka coklat adalah yang paling mahal. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh superlative degree baik yang hanya satu suku kata maupun yang lebih dari satu suku kata. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Okay everyone, that's all about expressions to ask for and give things. Don't forget to practice at home and I hope it will be useful for us. Always keep happy and healthy. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.